Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku. Marilah kita uji coba alat ini, Bluetooth interface ELM327 OBD2 onboard diagnostik punya mobil yang kita gunakan untuk alternatif menganalisa pada sistem sepeda motor khususnya Honda ini. Yamaha juga bisa, tinggal ganti soketnya. Bagaimana cara penggunaannya? Kita coba langsung ya. Caranya begini, pastikan perakitan ini sudah oke. Kemudian colokkan ke DLC seperti ini. Oke. Sambil kita siapkan aplikasi yang sudah kita download dari Play Store, yaitu aplikasi Torque LED ya. Ini Torque LED. Silahkan di-download dulu dari Play Store. Kalau sudah, nanti bisa untuk mengkoneksikan pembacaan parameter data-data yang ada di dalam ECU ini akan kita baca di monitor HP ini melalui aplikasi Torque. Pastikan seperti ini, pasang, kemudian kunci kontak on. Kunci kontak on. Kemudian perhatikan bahwa scanner ini sudah bisa siap aktif, ada catu daya yang masuk. Ciri-cirinya lampu ini sudah nyala. Ada yang merah, ada yang biru, pokoknya sudah menyala. Kemudian setelah menyala, setelah inisialisasi dalam sebuah rangkaian ini sudah connect dengan ECU, maka akan kita baca melalui perangkat ini. Kita buka dulu Torque LED, dan ini menggunakan Bluetooth ya, Bluetooth. Koneksinya menggunakan Bluetooth, bukan WiFi ya, Bluetooth. Sehingga nanti Bluetoothnya ini perlu diaktifkan dulu. Ini diaktifkan dulu Bluetoothnya. Diaktifkan dulu. Setelah itu kemudian kita pencet Torque-nya ini, aplikasi ini. Oke. Nah, setelah oke, di sini kedip-kedip ya, masih kedip-kedip. Kemudian tulisannya no Bluetooth device. Nah, ini berarti perlu dikontrol dulu. Nah, belum connect. Kemudian kita pencet ya, ini ya, Bluetoothnya kita pencet ya. Nah, di sini harus sampai muncul OBD2. OBD2 pencet. Kemudian muncul PIN. Nah, disuruh memasukkan PIN. Di sini ada keterangannya. 0000 atau 1234. Misalnya kita masukkan 001000. Oke. Tidak dapat memasangkan. Ulangi lagi. Nah, coba yang 1 2 3 4. Oke. Nah, ini sebenarnya sudah. Kalau sudah, kita kembali ke aplikasi. Kemudian perhatikan, dan ini lihat lampunya pada scanner sudah mulai nyala kedip-kedip, rame ya, kedip-kedip. Ini menunjukkan bahwa antara aplikasi ini dengan modem ini itu sudah connect. Maka di sini tulisannya di pojok itu connected to ECU. Oke, artinya sudah berkoneksi dengan jaringan sistem ECU di sepeda motor ini, sehingga kita sekarang bisa membaca menu-menu yang ada di dalam monitor dari HP ini. Coba yang pertama, kita lihat dari sini ya, dari sini. Nah, ini ada kode apa ini untuk menu ini, pencet aja, tik. Nah, akan muncul menu, ada tulisan full code, add display, dan seterusnya. Ini banyak sekali ya, banyak sekali karena memang perangkat ini digunakan untuk fasilitas
mobil yang kompleks akan sistemnya, jadi banyak sensornya sehingga banyak yang dibaca. Jadi kalau di sepeda motor nanti kita perlu beberapa saja. Nah, yang paling utama nanti yang kita gunakan ya ini add aja, add dulu ya, add. Nah, kemudian dial ini dipencet aja. Nah, di sini sudah muncul perintah-perintah yang ada di sini. Kita sudah bisa membaca apa-apa yang kita perlukan, yang harus kita baca di ECM ini. Nah, salah satunya kita coba satu persatu saja ya. Misalnya ini kan posisi motor masih mati ini, masih mati. Nah, di sini akan kita baca misalnya ini O2 sensor ya. Bentar, dari bawah dulu, ini banyak banget ini. O2 sensor. Nah, ini ada tulisan O2. Sorry, ada di sini saya. Di sini ada O2 Volt Bank sensor 1. Kalau mobil sensornya kan banyak, sehingga ini fasilitasnya banyak. Kalau di motor hanya satu saja. Misalnya kita klik salah satu aja, bebas saja, nggak masalah. Bebas saja dari yang satu ini misalnya. Pilih yang medium atau yang besar terserah, medium. Nah, di sini ada indikator ya yang menunjukkan angka 0,1 sampai 0,9. Karena apa? Karena O2 sensor itu memiliki ring ukuran. Ya, saya matikan dulu ya. Ini nanti terlalu, mungkin dimatikan apa-apa. Ya. Tapi ini mati ya. Oke, tidak apa-apa, nanti kita ulang lagi. Saya akan menjelaskan ini dulu. Bahwa O2 sensor itu perlu kita ketahui sebagai acuan bahwa aktivitas motor itu ketika bekerja melakukan proses pembakaran itu ada hasil pembakaran yang keluar ke knalpot, itu dibaca oleh sensor tersebut. Nah, sensor O2 yang membaca hasil dari proses pembakaran itu, kemudian dia akan menghasilkan tegangan antara 0 sampai dengan 1 volt, atau idealnya 0,2 sampai 0,8 volt. Jika tegangan yang dihasilkan oleh O2 sensor itu berkisar antara 0,2 sampai 0,8, 0,2 sampai 0,8, berarti di sini ya lebih dari 0,2, tidak lebih dari 0,8. Berarti di sini nanti ya 0,4, 5, 6 ini yang di antara tengah-tengah ini, itu menandakan bahwa hasil pembakaran motor tersebut itu sedang normal, tidak kelebihan bahan bakar, tidak kekurangan bahan bakar. Nah, jika terjadi campuran bahan bakar yang berlebih, boros misalnya, maka kecenderungan O2 untuk mencium atau menyensor ya, mendeteksi dari pembakaran itu, dia akan membangkitkan tegangan yang cenderung tinggi. Jadi gampangannya nek motor itu boros, cenderung boros, hasil tegangan yang dikeluarkan oleh dua dia cenderung tinggi, bahkan bisa menyentuh angka 1 atau 1 lebih. Maka kalau jarum ini nanti menyentuh 0,8 melebihi 0,8 sampai 9 sampai 1 volt, itu menandakan aktivitas yang terjadi di dalam mesin tersebut berarti boros terus, sedang boros. Nah, padahal idealnya kalau ada laporan boros dari O2 akan diterima oleh ECU, maka ECU akan segera merespon untuk membuat kestabilan keseimbangan campuran. Dengan cara apa? Mempersempit debit bahan bakar dari injektor. Supaya apa? Supaya kandungan bahan bakar yang terbakar bisa seimbang kembali. Seperti itu.
Jadi kalau motor itu dideteksi aktivitas O2 nya nanti melebihi angka 0,8 mendekati 1, itu menandakan bahwa motor ini kecenderungannya dia melakukan aktivitas yang lebih boros. Itu ya, itu bisa untuk memantau awal. Oh, berarti motor itu keborosan. Nah, terus kita sebagai bengkel mekanik gimana? Oh, berarti kita harus mencari nek boros itu apa saja. Nah, salah satunya misalnya itu banyak banget mas, banyak banget. Bisa masalah yang paling sering itu box filternya sampai buntu ya. Nah, sudah kotor banget sehingga asupan udara itu berkurang, yang terhisap berkurang. Kalau udaranya berkurang, otomatis campuran akan menjadi boros. Oke, kita lanjutkan. Kita pakai satu parameter dulu, kita membaca salah satu dulu ya. Bisa dilanjut ya. Saya hidupkan lagi. Nah, ini langsung aktif. Cek. Checking, connect to ECU. Oke. Kemudian kita hidupkan motor ini. Ya, saya ulangi ya. Tadi kita menggunakan pembacaan dari add ini, kemudian dial, kita cari O2. Ini ya. Oke. Medium atau large boleh, large misalnya. Nah, supaya lebih cetok ya, lebih besar. Kita hidupin motor ini. Oke. Ya. Dalam keadaan motor ini hidup ya, setelah close loop ya, sudah aktif, pembacaan O2 nya direspon oleh ECU, maka perhatikan indikator ini. Nah, jarumnya akan bergerak antara 0,2 naik ya. Ini kalau motor ini kecenderungannya, perhatikan ini. Iya, ini masih dikatakan masih normal. Karena apa? Terpantau sisi pembakarannya masih di daerah 08 ke bawah, 04, 08, 04, 08. Itu berarti cenderung motor tersebut melakukan pembakaran yang normal. Jika tegangan melebihi 1, lah ini yang boros, sedang boros, atau dalam keadaan proses boros. Kalau menyentuh 0, itu menandakan proses kecenderungan lebih irit. Nah, ini cara membaca indikator sensor O2. Oke, kita kembali add lagi. Mau kita baca misalnya RPM, engine RPM medium. Nah, berapa RPM-nya saat ini? Nah, ternyata di sini menunjukkan 1000 lebih. Ini sekitar 1600, 1700. Mungkin lebih jelas lagi kalau kita gunakan yang RPM ya, RPM pakai yang large, yang gede. Nah, ini sudah ada digitnya. Saat ini motor sedang melakukan aktivitas dengan putaran mesin sekitar 1600, berarti normal. Nah, kalau motor injeksi itu dibikin 1500, 1600 itu ya lebih ideal. Jangan terlalu minim ya, sebaiknya 1500, 1600. Oke, selanjutnya mungkin kita akan baca. Kita akan baca apa ya? Temperatur mesin misalnya. Mana temperatur? Engine coolant temperatur. Suhunya sekarang berapa? Iya. Mesin ini sekarang sedang mencapai suhunya 68, 69.
Coba kita biarkan sejenak sambil kita gas-gas, maka akan berubah menjadi 69 70. Oke, berarti sedang beraktivitas memantau suhu. Oke ya, kita lanjutkan untuk add lagi dial. Kita baca ini fuel trim bank one short term. Ini artinya adalah proses saat ini yang dilakukan oleh mesin adanya pantauan O2 tadi, maka ECU akan merespon, yaitu dengan cara menambah atau mengurangi bahan bakar. Jika terpantau boros, maka trim ini nanti akan mengurangi. Kita baca aja, kita buka trim clutch. Oke, perhatikan di sini ada angka 0. Yang ini positif 5, 10 dan seterusnya. Kalau yang ini minus, artinya kalau minus itu mengurangi. Nah, saat ini karena mesin ini cenderung sedikit boros, loh. Taruhnya boros dari mana? Dari pantauan O2 tadi. Kalau O2 itu mencium boros, dia melaporkan boros, ECU-nya akan mengurangi. Mengurangi apa? Mengurangi debit bahan bakar. Caranya mengurangi gimana? Pakainya istilahnya persentasi. Dan saat ini terjadi pengurangan minus 5-10. Dan biasanya dikatakan normal itu jika pengurangannya masih antara 5-10. Kalau lebih dari 10 itu menandakan keborosan banget. Nek keborosan banget, ngurangin oke banget. Nah, biasanya kalau sampai 15, 20, minus 20 ya, itu menandakan mesin ini keborosan nemen. Dan pasti kalau dipantau dari O2, nilainya akan kelihatan besar. Ya, ini adalah trim atau penambahan dan pengurangan kadar debit bahan bakar sebagai respon dari hasil pembakaran. Oke, lanjutnya kita lihat lagi dial. Itu yang diantaranya yang penting-penting ya. Kemudian kita lihat ya, misalnya ini ada throttle position, ini menunjukkan posisi bukaan gas. Oke, kita buka gas, ini respon enggak nih? Yang kecil yang respon ya. Ya, respon ya, tetap respon, cuman agak delay. Ya, ini agak sedikit ada kelemahan karena menggunakan koneksi Bluetooth barangkali. Jadi untuk mengetahui throttle, posisi throttle, bukaan throttle ya, ini mengindikasikan dari sensor TP-nya, membaca sensor TP-nya. Oke, kita lihat lagi. Nah, misalnya ada GPS altitude-nya apa ini? Ini ketinggian ya, ketinggian. Nah, ini nggak begitu penting lah. Ini menunjukkan posisi kendaraan ini dalam daerah yang tingginya itu sekitar 58 dari permukaan laut. Artinya daerah sini termasuk agak sedikit tinggi. Kalau daerah-daerah pantura mepet laut itu mestinya hanya 10, 20 gitu ya. Kalau gunung nanti bisa sampai 1000, bahkan sampai 1 kilo gitu ya. Ini nggak penting ini. Oke, kalau sudah nanti bisa diutak-utak sendiri, bisa dibaca-baca sendiri pelan-pelan ya, karena ini motornya sambil hidup. Nah, kita akan melihat kode ini. Ini juga penting karena begitu motor datang ini kita akan membaca ada masalah apa pada motor tersebut, maka perlu dibaca dari kode kerusakan. Nah,
So, lihat dulu. Lihat. Nah, sorry, ini no fault. Artinya ini memang belum ada masalah ya. Ini yang tadi, data yang tadi belum hilang. Harusnya quit dulu ya. Quit itu apa? Keluar ya. Pak, kita keluar dulu. Oh, keluar sepenuhnya ya ternyata. Oke. Sementara itu dulu. Nanti setelah ini akan kita coba membaca kode errornya ya. Nah, kita matikan dulu mesinnya. Panjang.